Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman mahasiswi STIMIK Komputama Majenang, dan khususnya kepada Pak dosen pengampu PKN yaitu Bapak Kuswantoro. Perkenalkan, nama saya Mutakin Subroto yang akan menyajikan satu tema, yaitu tugas dari PPKN, judulnya demokrasi konseptual. Nah, berbicara demokrasi, berteori demokrasi itu kalau kita lihat secara terminologi ya, demos itu rakyat dan kratos itu pemerintahan. Artinya pemerintahan rakyat. Bahasa sederhananya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, kita lihat sejarah dari demokrasi itu sendiri, yaitu melihat pada teori-teori yang hadir, teori-teori yang muncul, yaitu kalau saya baca dari John Locke, trias politikanya John Locke, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana awal munculnya itu adalah kritik atas sistem monarki absolut yang ada di Perancis. Nah, jadi monarki absolut itu sistem kerajaan yang semua-muanya itu dikuasai oleh raja, baik pelaksana, penciptaan, sampai yang mengawasi undang-undang itu adalah raja. Jadi kalau orang rajanya tidak bijak, maka akan timbul tirani. Nah, karena rajanya tirani dan menyengsarakan banyak rakyat, maka timbullah intelektual atau para pemikir yang mengkritik tentang sistem monarki absolut ini. Dan apalagi model sistem monarki ini akan diturunkan oleh turunannya. Jadi yang jadi pemimpin selanjutnya adalah anak raja. Kalau kalian bukan anak raja, jadi nggak bisa jadi pemimpin. Nah, untuk membatasi sistem kekuasaan yang seperti ini, maka lahirlah sistem demokrasi, yaitu ada pembatasan kekuasaan, di mana kekuasaan raja dibatasi menjadi 3 lembaga, yaitu tadi legislatif, eksekutif, yudikatif, di mana ada yang membuat undang-undang, ada yang mengesahkan, dan ada yang mengawasi. Nah, ini sudah terpecah menjadi 3. Namun kalau melihat demokrasi konseptual yang ada di Indonesia, itu memang masih jauh dari kata ideal. Kenapa? Karena pesannya adalah, pesan demokrasi itu adalah keadilan, di mana setiap orang punya hak yang sama. Cuman di sini kalau ngomong tentang hak yang sama, ketika saya ingin menjadi anggota DPR, maka saya harus punya uang yang banyak, karena kos pemilu itu sangat mahal. Belum bikin kos partai, tanggalan partai, stiker, terus bayar tim sukses dan lain sebagainya, itu sangat besar. Maka orang yang bisa duduk di parlemen itu hanya orang-orang kaya atau pengusaha. Itu jelas, konkret. Buktinya adalah produk-produk atau undang-undang yang dihasilkan oleh para wakil rakyat kita itu lebih banyak pro terhadap modal atau pengusaha. Buktinya adalah undang-undang cipta kerja yang itu meminimalisir gaji para buruh, gaji para pegawai. Itu yang pertama. Omnibus Law itu sangat menyengsarakan buruh, atau undang-undang cipta kerja. Sebelumnya itu ada yang namanya outsourcing. Teman-teman yang kerja di Suncang, tak kira itu merasakan betul dampak dari outsourcing atau kerja kontrak. Tidak ada semacam karyawan tetap di situ. Artinya setelah 2 tahun kerja di Suncang, maka dia langsung kembali kayak pekerja yang baru daftar. Artinya secara kesejahteraan itu masih jauh. Nah, itu bagi saya demokrasi konseptual di Indonesia seperti itu. Cuman bahasa sederhananya adalah demokrasi yang ada di Indonesia itu hanya baru sebatas demokrasi prosedural, di mana kita berdemokrasi hanya sebatas di pemilu. Kita memang menentukan pemimpin kita sendiri, kita memang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Cuman dalam kadar tertentu, kita hanya kayak mendorong sebuah mobil mogok yang tiba-tiba kalau sudah jalan maka kita ditinggal, kita nggak bisa naik di mobil itu. Jadi seperti itu konsep demokrasi prosedural yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena masih sangat jelas terlihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Nah, mungkin itu video saya tentang konsep demokrasi konseptual di Indonesia. Pada intinya adalah demokrasi itu dibagi menjadi 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.